Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rogima anfu rojulin dahola alaihi ramadanu summan salakha qabla ayyaghfira lahu. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada mukadimah barusan disampaikan salah satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi yang artinya rogima anfu rajulin, sangat rugi seseorang dahola alaihi ramadanu, yang didatangi bulan Ramadan, summan salakha qabla ayyughfara lahu, kemudian Ramadan itu lewat dan ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah. Itu salah satu sabda Rasul dalam rangkaian ya yang lainnya. Di sabda ini Rasulullah menyampaikan tiga hal. Yang pertama, sabda Rasul, celaka atau rugi seseorang yang jika disebutkan Rasulullah tapi tidak sholawat kepadanya. Yang kedua, celaka atau rugi seseorang yang terlewati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Yang ketiga, rugi seseorang yang mendapatkan atau yang mempunyai kedua orang tua tapi tidak menjadikan orang tua itu untuk bisa masuk surga. Kan pintu surga itu diantaranya orang tua. Ada orang punya orang tua tapi tidak menjadikan dirinya masuk surga. Jadi kalau ingin masuk surga itu di antara media untuk bisa menjadikan kita masuk surga itu adalah orang tua. Kenapa? Yaitu kan ada perintah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu tiga hal yang Rasulullah sampaikan itu. Satu,
Rugi seseorang yang ketika disebutkan nama Rasul tidak sholawat kepadanya. Nah, sholawatnya tidak mesti Allahumma sholli ala Muhammad, tapi kalimat sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rugi seseorang yang terlewati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Yang ketiga, rugi seseorang yang punya orang tua tapi tidak menjadikan dirinya masuk surga. Nah, yang menjadi topik bahasan di sini adalah poin yang keduanya. Ini hanya untuk mengingatkan, menjaga kemagfirohan kita di bulan Ramadan itu. Walaupun Ramadan sudah lewat. Ya. Tapi ini kita akan sama-sama mengkaji asar apa yang harus ada setelah kita melewati bulan Ramadan itu. Nah, dalam sabda Rasul yang tadi, SAW, ya, seseorang itu akan memperoleh kerugian jika terlewati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Nah, jadi intinya bahwa yang diharapkan oleh Allah juga Rasulnya dengan pelaksanaan saum kita di bulan Ramadan, ya, di semua saum bulan Ramadan itu, mau semua Ramadan yang kapan saja, termasuk Ramadan yang kemarin telah kita jalani. Nah, harapan Allah, harapan Rasulnya itu semua hamba Allah itu mendapatkan ampunannya. Sebagaimana yang sering kita dengar, ya, hadis-hadis Rasul, ada man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min danbi. Ada juga man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min danbi. Ada juga man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min danbi. Itu jalur-jalur untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah. Satu, dengan melaksanakan saum, kita akan memperoleh maghfirah, ampunan Allah. Yang kedua, dengan jalan melaksanakan qiyamul Ramadan, disebut salat tarawih, ya, atau disebut qiyamul Ramadan, akan menjadikan kita mendapatkan ampunan Allah. Yang ketiga, dengan mendapatkan Lailatul Qadar, yang di malam itu kita sedang dalam keadaan taat. Taat artinya melaksanakan amalan-amalan kebaikan pas di malam itu. Itu tiga, ya, tiga jalur. Kalau kita mendapati ketiga-tiganya itu udah dipastikan ampunan Allah itu akan kita peroleh. Nah, cuma masalahnya bukan sekedar, ya, kita mendapatkan maghfirah atau mendapatkan ampunan Allah. Tapi yang harus dijaga itu ampunan Allah itu tetap terpelihara walaupun di luar Ramadan.
ya tetap terpelihara. Di antaranya apa? Dengan banyaknya beristighfar. Seperti sabda Rasul kan, firman Allah juga, ya orang yang masih beristighfar itu akan terhindar dari azab Allah. Orang yang masih beristighfar itu akan terhindar dari azab Allah. Itu dalam firman Allah itu. Wa ma kana Allahu mu'azzabahum wa hum yastaghfirun. Di surat Al-Anfal. Ya, wa ma kana Allahu mu'azzabahum. Tidak mungkin Allah dapat mengazab mereka. Padahal mereka itu masih terbiasa beristighfar. Jadi ini dalam surat Al-Anfal ayat 33. Ya, Al-Anfal 33. Kalau masih beristighfar dalam ayat ini, tidak mungkin orang itu mendapatkan azab Allah. Nah, kenapa tidak mungkin dapat azab Allah? Sebab dengan beristighfar itu dapat menjadikan kita memperoleh ampunan Allah. Nah, jadi tameng untuk bisa menghindari adab Allah itu banyak. Ya. Tadi dengan saum, dan apa lagi? Salat qiyamul Ramadan, dengan memperoleh Lailatul Qadar, dengan beristighfar. Dan masih banyak yang lain-lainnya itu. Hampir semua amalan-amalan ibadah yang kita lakukan itu akan menjadikan kita memperoleh ampunan Allah itu. Nah, itu merupakan satu media, ya. Media untuk mendapatkan maghfirah itu banyak. Nah, tadi disampaikan bahwa yang perlu kita jaga ini adalah kemaghfirahan Allah itu tetap ada seterusnya. Bahkan sampai akhir hayat kita. Sebab dalam hal ini yang Allah akan tilai itu adalah di akhir hidup kita. Kan ada orang yang punya amalan itu amalan yang akan menjadikan kita masuk surga. Tapi ternyata di penghujung hidupnya itu ternyata bergeser. Satu kali saja melakukan amalan yang menyebabkan masuk neraka, maka jadilah dia itu masuk neraka. Sebelumnya rajin beramal soleh, tapi pas sudah dekat pada kematian, dia beramal amalan neraka. Jadilah masuk neraka. Ada sebelumnya dia maksiat terus. Pas di ujung kehidupannya itu dia tobat. Ya, akhirnya masuk surga. Ketika
perang Khaybar, Rasulullah itu kan mengepung benteng Khaybar. Ada 5 benteng gitu. Terbuka 1, masih ada lagi benteng di dalamnya. Terbuka 1, masih ada gitu. Nah, ketika Rasulullah mengepung Khaybar, rupanya para sahabat itu ya mendakwahi orang-orang di luar benteng itu. Yang disebut orang-orang Arabiyun. Arabiyun itu disebut orang Arab Baduy. Ya. Ya, semacam di kita lah, orang Arab Baduy itu sepertinya bahasanya kasar gitu ya. Padahal hatinya belum tentu kasar. Nah, adalah orang Arab Baduy itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya masuk Islam. Nah itu, saya masuk Islam. Kok tiba-tiba dengan mudahnya dia mengatakan saya masuk Islam? Karena rupanya ketika mengepung benteng Khaybar itu, para sahabat sering bercerita ya kepada orang-orang di sekitar Khaybar itu. Dia tertarik. Tertariknya itu juga dengan apa? Pahala jihad. Ya, tertarik dengan pahala jihad gitu. Ketika itu Rasulullah sudah mendapatkan ghanimah. Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu ingin ghanimah itu?" "Tidak ya Rasulullah. Saya masuk Islam ingin berjihad. Dan saya ingin masuk surga. Dan nanti yang saya inginkan ketika saya berjihad, ada panah musuh nembus ke dada saya dan ujungnya keluar di punggung saya." Kata dia itu. Saya ingin itu. Kata Rasulullah, kalau betul dia berbicara berdasarkan hatinya yang penuh dengan keikhlasan, maka pasti terjadi. Itu kan benteng Khaybar itu, orang-orang Khaybar itu, liciknya orang Yahudi itu menggertak, ya, sampai sekarang, gitu. Nah, orang Khaybar itu, orang Yahudi itu, ketika kaum muslimin lengah, dibuka pintu bentengnya itu, langsung kaum muslimin dihujani dengan anak panah. Enggak bisa melawan karena jauh itu. Enggak bisa lawan lagi itu. Rasulullah hanya menangkis aja dengan pakai tameng ya, ditahan gitu. Ditahan. Nah, pas ketika ada lemparan anak panah dari orang-orang Yahudi, ternyata mengena kepada orang yang baru masuk Islam itu. Pas anak panahnya itu mengena ke dadanya dan tembus sampai ke punggung. Semuanya para sahabat takbir. Itu. Saking senangnya. Kalau kita ada yang mati senang enggak? Bahkan mengatakan, kasihan dia. Ya, itu. Merasa kasihan kan? Bahkan kalau para sahabat itu kebiasaannya ini, kalau suaminya pergi jihad itu senang. Senang. Kalau pulang ternyata mati syahid, lebih gembira lagi. Kalau kita sekarang, ya, ada terjadi musim jihad. Izinkan enggak Bu, suami kita pergi ke jihad. Ya, anak 3 pergi jihad. Nah, para sahabat senang-senang. Orang yang baru masuk Islam tadi, ya, langsung terkena dengan anak panah tadi. Nah, Rasulullah bersabda ketika itu, kalau kamu ingin melihat orang yang beragama masuk Islam,
belum punya amal sedikit pun, jihad juga belum, baru mau ya, baru persiapan, udah terkena anak panah. Dikata Rasul, kalau ingin melihat orang yang masuk surga sama sekali belum punya amal, inilah orangnya. Ya. Jadi yang sama sekali belum punya amal, dia masuk surga. Kalau kita udah punya amal belum? Mungkin udah banyak amalnya itu kalau kita. Apakah pasti masuk surga? Wallahu a'lam. Tapi tergantung kepada amal kita ini. Nah, jadi orang Arab yang tadi sebelumnya gimana? Musyrik dia. Menyembah berhala. Yang namanya orang Arab itu berbuat zina itu biasa. Kalau mereka kan berniaga, kalau berniaga itu pergi bawa barang dagangan, kemudian memperoleh untung yang gede, dia pesta. Pesta apa? Pesta perempuan. Kemudian pesta minuman keras. Itu orang Arab biasa seperti itu. Udah musyrik, kemudian dia minuman keras, kemudian berzina. Tapi ketika di penghujung hayatnya dia tobat, masuk surga. Nah ini juga tadi, kalau kita memperoleh magfirah, dijamin masuk surga dan tidak akan terkena dengan azab. Nah, yang menjadi masalah adalah kita harus bisa memelihara ampunan Allah itu. Kita dapat menjaganya. Bukan sekedar alhamdulillah saum kita udah terlaksana dengan baik dan insya Allah mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah. Insya Allah dapat. Tapi nanti ya kita amati diri kita sendiri, gimana setelah melaksanakan saum itu. Ada yang harus berpengaruh pada kehidupan kita sesudahnya itu. Apa? Nah, di antaranya adalah dengan saum kita dapat mengendalikan hawa nafsu. Dapat terkendali nafsu. Tidak mudah emosi. Ya. Tidak mudah mencaci orang. Tidak mudah menjelek-jelekan orang. Bukan dibuang, bukan dihilangkan nafsu itu. Tapi kita kendalikan. Sebab gak mungkin orang bisa menghilangkan nafsu. Nafsu itu sengaja oleh Allah diberikan ya sebagai potensi yang mesti ada pada manusia itu. Bukan dibuang, tapi kita kendalikan. Nah, di antaranya sabda Rasul itu kan, apabila ketika kita saum, lalu ada orang yang ngajak tengkar, adu renyom, ngajak pasea, enggak usah kita layani, tapi jawab, inimru'un shaimun. Kita lagi saum nih. Nah, pengaruh saum bukan hanya ketika saum itu aja kita dapat pengaruh hawa nafsu itu. Sesudahnya juga harus terkendali. Inimru'un shaimun. Bahwa kita lagi saum. Bahkan di hadis lain Rasulullah itu menegaskan, banyak orang yang saum tapi
tidak dapat apa-apa dari saumnya itu kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamin ilad domau, kecuali ya rasa lapar, rasa dahaga gitu. Jadi tidak punya nilai itu. Nah, apa yang mesti diharapkan dari tadi? Ya, yang diharapkan itu adalah dapat ampunan, dan cirinya adalah kita dapat mengendalikan nafsu. Beres saum, nafsu enggak terkendali. Kan lagi saum itu kita makanan itu terjaga. Habis saum ya, itu serba karena nafsunya itu segala dimakan, masuk gitu kan, tanpa terkendali ya, mak gitu. Nah itu nggak menjaga, akhirnya gimana? Kesehatannya juga kurang baik. Saya memperhatikan di Tasik itu ada mantri. Ya, pas sawal kedua, sawal ketiga penuh. Rata-rata penyakitnya apa? Sakit perut, gitu. Sakit perut rata-rata penyakitnya itu. Nah, kenapa? Perutnya ya ada asupan makanan yang ya berlebih, gitu ya. Di samping berlebih juga tidak terjaga sekali diasupkan gitu. Nah, jadi intinya adalah nanti dapat mengendalikan hawa nafsu. Bahkan Rasulullah SAW itu menegaskan ya bahwa orang hebatlah yang orang dapat mengendalikan nafsunya itu. Laisa sadid bisur'ah, innama syadid allazi yamliku nafsahu indal godob. Bukan orang hebat, bukan orang gagah yang senang berkelahi, ya, tersentil emosinya dikit, marah, sok gelut, nah gitu kan ya. Nah, itu kata Rasul, itu bukan orang hebat tuh. Yang hebat yang bagaimana? Allazi yamliku nafsahu indal godob, yang dapat menguasai nafsunya ketika dia marah. Nafsu itu ada penguasanya nih. Apa penguasanya? Dua penguasanya itu. Yang pertama penguasanya itu di kita ada penguasanya ini. Penguasanya dua. Pertama penguasanya itu adalah nafsu. Yang kedua penguasanya itu akal dan iman. Sebab orang akan dipandang jahil ya kalau ternyata orang itu mengedepankan nafsu. Kan di surat Al-Furqan di antara ciri ibadur rahman itu apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang jahil, orang bodoh berbicara sama kamu dengan pembicaraan yang tidak menyenangkan hati, enggak usah dibalas, tapi doakan keselamatan. Qalu salama. Karena sebut jahil.
Nah, orang yang nafsunya menguasai dirinya itu pasti akalnya enggak waras. Ya. Jadi orang yang nafsunya menguasai dirinya itu pasti akalnya enggak sehat. Coba kita nasihati orang yang lagi nafsunya memuncak. Terima enggak? Tidak. Itu enggak akan diterima. Nasihatnya juga. Nah, akan lebih terkendali lagi kalau akalnya itu dikuasai dengan iman. Ya. Jadi nafsu itu harus dikuasai oleh akal. Akal dikuasai oleh iman. Makanya pantas disebut orang jahil. Yang selalu ngajak tengkar, orang bodoh. Ya, orang bodoh itu. Di surat An-Nisa ada bunyi ayat kan? Laisati taubatu lilladzina ya'malu sayyiati apa? Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Hanyalah tobat yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan satu kesalahan, ya bijahalatin, dengan kebodohan. Yang dimaksud melakukan kejahatan dengan kebodohan itu bukan berarti melakukan kejahatan dengan tidak tahu bahwa itu jahat, bukan. Disebut orang melakukan kejahatan dengan kebodohan itu adalah melakukan kejahatan dengan didominasi nafsu. Orang yang punya nafsu, akalnya enggak normal. Ya, akalnya enggak normal. Ketika akalnya enggak normal, maka disebutlah orang itu jahala. Maka ya, kalau ada orang yang ngajak tengkar sama kita, kemudian kita layani, cek orang sudah naon? Sarua. Nah, gitu. Kata bapak ibu nyebut sarua gelo nama gitu kan. Yang jelas sama-sama bodohnya gitu. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, gitu. Orang Taif rupanya sudah mendapatkan informasi dari orang-orang Mekah. Jangan anggap tuh kalau ada yang namanya Muhammad datang ke sini mengajak itu, mengajak ini, itu dusta. Dia bohong. Jangan diterima. Orang Taif terpengaruh. Begitu datang Rasulullah ke sana, bukan disambut dengan baik, tapi disambut dengan lemparan batu. Sampai Rasul nggak berdaya. Rasulullah disertai dengan oleh Abu Bakar, Umar, Zaid bin Harisah waktu itu. Malaikat nawarin sama Rasul. Ya Rasulullah, kata itu ya. Mohonlah kepada Allah. Kalau Allah izinkan orang Taif itu dibalas, maka gunung itu tuh akan saya jatuhkan kepada orang-orang Taif. Gimana kata Rasul? Jangan. Malah Rasul menyampaikan doa, Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah saja mereka. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Tidak tahu mereka itu berbuat seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada Abu Sufyan. Abu Sufyan sepupunya Rasul. Abu Sufyan bin dua Sufyan itu kan ya.
Ini Abu Sufyan bin Haris, sepupunya Rasul. Haris itu kakaknya Rasul. Kakaknya bapaknya Rasul, kakaknya Abdullah. Berarti sepupu. Ya. Dan Abu Sufyan ini ketika Rasulullah belum diangkat jadi Rasul, dia teman mainnya sejak kecil, teman main. Seorang manaon sagulung sagalang, bakatku deket, dajeng sepupu itu. Teman bermain. Tapi ketika Rasul diangkat menjadi Rasul dan mendakwahkan Islam, enggak setuju itu. Makanya Abu Sufyan bin Haris itu adalah orang yang paling membenci sama Rasul. Abu Sufyan itu dia jago bikin syair. Nah, syairnya itu selalu syair menjelek-jelekan nama Rasulullah, menjelek-jelekan Islam. Terus begitu. Ya, itu Abu Sufyan. Sehingga Rasulullah walaupun kepada sepupunya itu sangat tidak suka. Ya, sangat tidak suka Rasulullah itu. Nah, Abu Sufyan setiap kali peperangan antara orang Quraisy dengan terus perang Uhud ikut. Ya, ketika Rasulullah mau umroh yang pertama itu juga ikut menghalang-halangi. Selalu ikut. Dan selalu mengeluarkan syairnya. Kalau sekarang itu syair itu ya yang diucapkan itu dapat mempengaruhi massa itu. Kalau sekarang seperti media, ya media, walaupun itu hoax, tapi ternyata banyak yang menganggap juga kan, gitu. Sekarang ya hoax itu berlewatan bertebaran di kita ini, gitu. Nah ini Haris itu hampir setiap hari membuat syair. Rupanya Haris Abu Sufyan itu berpikir, aneh ya katanya itu. Setiap kali kami orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu menyerang Rasulullah selalu menang. Dan dalam beberapa peperangan ternyata Abu Sufyan itu memperhatikan, ternyata selalu menang. Jangan-jangan Muhammad itu benar. Dia mikir terus, gitu bolak-balik. Akhirnya hidayah masuk bersama dia mengajak istrinya datang kepada Rasulullah menyatakan masuk Islam. Rasulullah saking bencinya sama Abu Sufyan itu, ya Abu Sufyan mau menjumpai Rasulullah pergi. Ya, tuh. Kemudian datang lagi, pergi lagi. Nanti siap Rasulullah sampai seperti itu, ya Abu Sufyan mengatakan bawa anaknya sendiri, kalau Muhammad Rasulullah tidak terima saya, ya maka saya berjanji 2 tangan anak ini akan saya potong. Gitu. Akan saya potong. Dan rupanya ungkapan Abu Sufyan terdengar Rasulullah. Akhirnya Rasulullah keluar. Ya. Nah, keluar langsung menerima Abu Sufyan itu. Dan Abu Sufyan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Rasulullah masih tetap ada rasa kesal gitu kan ya. Nah, Abu Sufyan ini untuk membuktikan bahwa saya masuk Islam serius itu, syair-syair yang dulu
dia menyampaikan menghina Rasul dan menghina Islam, akhirnya Abu Sufyan itu membuat lagi syair yang membaik-baikan Rasulullah dan membaik-baikan Islam. Gitu. Yang akhirnya Rasulullah gimana? Maafkan sepenuhnya. Padahal gimana perilaku Abu Sufyan itu. Nah, ini contoh orang yang dapat mengendalikan nafsu. Itu mah Rasul. Kan saya bukan Rasul. Apakah mungkin bisa? Ya. Bukan berbicara apakah itu mungkin bisa, tapi kita harus bisa. Apakah bisa sama dengan Rasul? Ya tentunya nggak bisa sama, nggak level. Tapi kata Rasul gimana? Saddidu waqaribu. Ada waqaribu. Minimal apa? Mendekati walaupun tidak syadid. Syadid itu apa? Tepat. Walaupun tidak tepat, tidak persis, tidak pas, tapi qaribu, mendekati sajalah. Ya, mendekati. Gitu. Nah, itu walaupun kalau tas tidak sadid. Tidak bisa pas. Ya, minimal kita mendekati. Jadi, untuk berbuat seperti Rasul ya memang nggak bisa. Ya, sebab Rasul itu selalu dibimbing wahyu. Paling tidak kita mendekati. Kalau di surga itu sabda Rasul minimal harus seperti antara telunjuk dengan jari tengah. Ya. Nah, di surga itu Rasulullah jari tengahnya, kita telunjuknya. Ada gitu orang yang masuk surganya ada di telunjuk itu? Ada siapa? Wakafilul yatim. Orang yang ngurus anak yatim. Jadi orang yang ngurus anak yatim oleh Rasul oleh Allah dihadiahi. Apa hadiahnya itu? Surga sejajar dengan Rasul, kurang sedikit. Enggak banyak kurangnya itu, sedikit. Kalau Rasul itu ada di VIP, kalau kita mah di VIP. Gitu. Nah, itu pentingnya dalam hawa nafsu itu. Nah, saum itu mengantarkan kita untuk bisa dapat mengendalikan nafsu. Coba kita perhatikan. Apa penyebab orang berbuat jahat? Karena terbuka nafsunya itu kan. Orang berzina kenapa? Karena nafsu kan. Orang mencuri karena apa? Karena nafsu. Orang membunuh karena nafsu. Orang berdusta karena nafsu. Orang meninggalkan sholat karena nafsu. Semua kemaksiatan itu bibit buihnya di mana? Nafsu itu. Makanya kalau kita pandai dapat mengendalikan nafsu, maka pastilah segala kemaksiatan itu akan tersingkirkan. Kalau pandai-pandai mengendalikan nafsu. Tapi kalau enggak pandai mengendalikan nafsu, kemaksiatan itu terbuka gitu. Sarakah ya, kata orang Sunda itu sarakah, toma. Ya. Jadi orang haus kekuasaan karena nafsu itu. Tidak apa-apa kalau kita mendapat kekuasaan, tapi tidak ditempuh dengan jalan sarakah tadi. Ya, jangan ditumpangi dengan nafsu. Nah, jadi kalau kita dapat mengendalikan nafsu, segala bentuk perbuatan kejahatan, kemaksiatan itu
nyingkir. Takut ya kemaksiatan oleh kita itu. Makanya kepada Umar bin Khattab itu setan pun lari, katanya gitu kan ya. Setan pun lari. Kenapa sampai lari begitu? Karena Umar, walaupun Umar punya watak keras, heras, cek urang masahok, kadua, gaplok, gitu, itu Umar. Itu. Jadi kalau ada orang kesalahan tuh, ya Rasulullah, kata itu, izinkan saya untuk menebas lehernya. Selalu begitu Umar itu. Selalu minta izin sama Rasul. Waktu itu Abu Sufyan mengeluarkan hadis ifki, hadis itu apa? Berita bohong yang menuduh istri Rasul Aisyah Ummul Mukminin sebagai orang yang selingkuh. Nah itu Abu Sufyan itu gempongnya orang munafik. Kata Umar, gimana ya Rasulullah, izinkan saya untuk menebas lehernya, kata gitu ya. Itu selalu begitu Umar itu. Tapi kalau Rasulullah sudah menasihati, dia luluh. Ingat pada waktu Rasulullah SAW itu meninggal, Umar rupanya tidak nerima dengan kematiannya Rasulullah. Ya, tidak nerima itu. Sampai dia naik mimbar. Barang siapa yang ngata-ngatain Rasulullah SAW sudah meninggal, nih pedang saya akan menebas ke lehernya itu. Enggak ada yang berani kalau Umar sudah mengatakan seperti itu. Semua orang berungkut, takut oleh Umar itu. Nah, tapi yang berani siapa? Abu Bakar. Umar, diam, turun. Abu Bakar berdiri di mimbar, membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun ila rasul qad khalat min qablihir rusul apa immata au kutila in qalabtum ala aqabikum. Bukanlah Muhammad itu kecuali sebagai rasul, sama seperti rasul-rasul sebelumnya. Apakah jika Muhammad itu mati, kalian akan kembali menjadi orang kafir? Umar langsung ngelepes gitu kan, kulapes nafsunya. Itu. Jadi bukan menghilangkan nafsu, tapi nafsu itu dapat terkendalikan. Nah, di antaranya untuk dapat menghasilkan nafsu itu dengan jalan kita melaksanakan saum itu. Nah, kalau kita udah selesai saum tapi nafsu masih di atas, nah itu berarti saumnya itu berhasil tidak? Tinggal tanya sama diri kita, hasil tidak? Gitu. Jadi kalau saumnya dapat terkendali, pasti maksiat akan terhindar. Kalau orang menghindari maksiat, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa orang itu disebut al-muttaqin, orang yang bertakwa. Ya. Jadi orang yang dapat meninggalkan nafsu, meninggalkan maksiat itu namanya orang muttaqin. Disebut muttaqin itu adalah orang yang menjaga diri dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Nah, makanya pantas di surat Al-Baqarah 183 di ujung ayatnya itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang dinilai takwa itu?
orang tatakun itu? Orang yang dapat mengendalikan nafsu. Orang yang berhenti dari perbuatan maksiat. Siapa yang berhenti dari maksiat? Yang berhenti dari maksiat adalah orang yang dapat mengendalikan nafsu. Siapa? Dengan jalan apalah nafsu dapat terkendali? Dengan jalan saum. Maka saum dapat mengejar kita punya pribadi sebagai orang yang bertakwa. Nah itu. Lalu Allah jelaskan. Ya, gimana seharusnya orang yang bertakwa itu? Kalau di Al-Baqarah sebutkan orang yang bertakwa itu la'allakum tattaqun. Ya apa? Maaf. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, siapa orang yang muttaqin itu? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang punya keimanan yang kuat kepada yang gaib. Ya. Semua objek iman itu gaib. Semua. Nah, gaib yang mana? Gaib yang disebutkan itu. Siapa? Allah. Tu'minu billah, kan? Allah. Allah itu gaib segaib-gaibnya. Yang kedua, siapa? Malaikat. Malaikat gaib? Gaib. Tiga, apa? Kitab. Kitab gaib? Al-Quran gaib gak? Gaib gak Al-Quran? Mushaf Al-Quran gak gaib? Bapak ibu yakin gak itu Al-Quran dari Allah? Dari mana bisa yakin itu? Mana bisa yakin itu? Karena yang memberitakan itu iman. Makanya tasdiqu bima jaa an Rasulillah, iman itu membenarkan apapun yang datang dari Rasul. Membenarkan apa yang datang dari Rasul. Itu gaib itu. Jadi Qur'annya, mushafnya enggak gaib. Tapi itu Al-Quran merupakan kalam Allah, itu gaib. Kita nggak bisa membuktikan kan? Mana buktinya? Buktinya itu hanya iman itu. Yang keempat apa? Rasul. Rasul gaib? Muhammadnya nggak gaib. Tapi Muhammad yang ini sebagai Rasul itu gaib. Bisa kita buktikan nggak Muhammad adalah Rasulullah? Hanya iman yang bisa buktikan itu. Kelima apa rukun iman itu? Rukun iman itu apa? Hari akhir, gaib, kodok, kodar, jelas itu gaib. Nah, jadi objek iman semuanya gaib. Yang kedua, orang muttaqin itu apa? Melaksanakan amal soleh. Amal soleh itu banyak. Hanya di antara amal soleh yang paling utama itu apa? Sholat. Sholat itu merupakan amal soleh yang pertama dihisab katanya itu. Merupakan amal soleh yang menjadi ciri ada atau tidaknya agama seseorang itu. As-sholatu imaduddin kan. Amal soleh yang kedua apa? Infak. Infak. Kalau orang kita punya harta, kemudian dibutuhkan untuk mengeluarkan infak, lalu dia tidak infak, belum bisa dikategorikan sebagai muttaqin. Baru aku-akuan saja. Ya, makanya kalau di sauk kita ada isi, nanti ada kenceng wakaf lewat. Nah, padahal ada tapi enggak ngisi. Muttaqin belum? Tinggal tanya gitu. Di Ali Imran ditambah
Apa ciri mutakin itu? Kadiminal gaido. Apa kalimat itu? Nahan marah. Kadim itu bahasa Arab, kadoma itu artinya menutup dengan rapat. Kayak ini. Tutup dengan rapat. Dikocak-kocak, keluar airnya enggak? Enggak. Jadi marah itu tutup sekuat mungkin. Jangan sampai keluar. Muncul dendam. Muncul ngajak gelut. Kadim. Kalau dalam tasawuf kadim itu isim fa'il. Fa'il itu punya makna lisubut. Artinya tetap terus ada, harus terus ada gitu. Nah, tutup ini. Jangan sampai marah itu keluar. Kadiminal ghaido. Ya. Jadi dalam situasi kapanpun kita harus dapat mengendalikan nafsu tadi. Kadiminal ghaido. Tambah lagi apa? Al-afina aninas. Memaafkan kesalahan orang. Afin itu berakar dari al-afu. Afu itu artinya menghapus. Apa yang dihapus? Yang dihapus adalah bekas luka di hati akibat perbuatan orang kepada kita. Ada orang yang kata kita itu menyakiti kita. Nah, dalam hati kita masih tersimpan rasa benci sama orang itu. Sampai kebencian kita itu diobrolkan sama orang lain. Supaya orang lain itu sama-sama bersama dengan kita membenci orang itu. Kan itu kalau orang udah benci itu kan ya. Ngobrol sini, orang itu begini gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau kita benci itu pasti akan cari kawan. Ya, ngajak agar orang itu sama-sama dengan kita membenci orang itu. Sama-sama benci itu. Nah, itu bukan seorang yang mutakin itu. Ya. Harusnya gimana? Delete rasa sakit hati itu. Seperti Rasul yang tadi kan, Rasulullah SAW itu. Abu Sufyan gimana ya perbuatan buruknya sama Rasul itu. Tapi terhapuskan. Ya kita kan bukan Rasul. Iya bukan Rasul. Tapi waqaribu. Mendekatlah, mirip dengan Rasul. Walaupun tidak persis. Gitu. Kadim apa? Al-afina inas. Dirasa sakit hati itu. Kalau ada rasa sakit hati, yang salah siapa? Orang itu atau kita yang salah? Kalau kita umpamakan, pernah nggak kita tersandung kaki kita ke batu? Sampai keluar darah, pernah? Yang salah batu atau kaki kita? Yang salah bukan batu, ya kitanya. Salah apa kita? Kitanya terlalu baperan. Baper ya. Itu. Mudah tersungging. Oh udah hesek geus kolot mah gambil kasinggung. Nah gitu kan. Iya. Harusnya apa? Bukan tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi buruk. Tapi setelah makin tua makin semakin baik. Cirinya kalau 40 tahun, umur 40 tahun enggak sadar-sadar, jangan harap akan sadar terus gitu. Makanya semakin tua itu harus semakin baik. Kayak padi semakin tua akan merunduk. Menyelehku pare gitu kan ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali ya, dengan saum kita diharapkan mendapatkan magfirah. Orang yang dapat magfirah harus dapat mengendalikan nafsu. Orang yang mengendalikan nafsu harus berhenti dari perbuatan maksiat. Orang yang berhenti perbuatan maksiat itulah dikasih label sebagai orang
muttaqin. Yang cirinya mesti ada amal soleh. Amal soleh yang paling utama adalah sholat, infak, kemudian apa? Nahan marah, memaafkan kesalahan orang. Barangkali itu, ya. Ada pertanyaan? Ada. Maaf ya, lebih jam 6 nih, ada pertanyaan. Bisa memasuki sesi pertanyaan. Pertanyaan pada saya ini adalah, beberapa hari ini kita heboh dengan pendeta Gilbert Lumindong, bahwa pendeta tersebut dalam ceramahnya di depan hamba gereja Kristiani menyebutkan bahwa Islam adalah ibadahnya merepotkan, di antaranya sholat 5 kali, dan juga ada duduk di antara sujud itu susah. Barangkali yang rematik tidak bisa melakukan seperti itu. Yang kedua, bahwa katanya bahwa zakat umat Islam 2,5%, padahal di Kristen adalah 10%. Maka itu hamba Kristus mendingan Kristen karena datang ibadah. Mudah duduk sambil bernyanyi. Mohon penjelasan tentang perihal Gilbert. Iya. Orang yang menghina Islam itu bukan sekarang-sekarang, sejak Rasul juga sudah ada. Ya. Tapi kembalilah kepada apa yang biasa Rasul biasakan itu, doakan Allahumma hdi liqaumi fahim lahum la ya'lamun. Barangkali dengan doa kita dapat menjadikan dia dapat hidayah. Kalau dia masuk Islam gara-gara doa kita, maka kita akan dapat jariah, panen pahala itu. Apalagi wasilah taubatnya itulah kita sendiri, gitu ya. Mandala ala khairin falahu ajru misli fa'ilihi, itu kan ya. Sepanjang dia melaksanakan amal soleh, ngalir terus sama kita. Gitu. Ya. Yang kedua, kan dalam sholat ini kalau betul-betul kita tidak mampu, sholli qaiman, fa ilam tastati, fa qaidan, fa ilam tastati, fa ala jambin. Kalau nggak bisa, berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Makanya ada disebut ajimah dan rukhsah, tuntutan yang harus dilakukan dalam keadaan bagaimanapun juga, itu azimah. Nah, kalau nggak bisa melaksanakan azimah, ada rukhsah, gitu ya. Dan kalau zakat infak itu memang kebanyakannya 2,5%, itu wajibnya. Tapi kan kita diperintah untuk berbuat ihsan. Apa ihsan itu? Melakukan kebaikan, ya, melebihi dari ketentuannya. Silakan, infaknya berapa? Umar bin Khattab kan infaknya dengan berapa? Setengah hartanya. Melebihi kan? Abu Bakar semuanya. Utsman berinfak dengan 1.900 kuda ditambah 100 unta. Nah itu. 100 kuda, 900 kuda itu kuda perang, bukan kuda kayak kuda penarik roda di sini, ya, kuda perang. Ya, harga kuda perang itu melebihi kuda balap di kita ini. Kuda balap harganya sekarang 850 juta. Kuda balap itu. Ya. Nah, dari mana ini ya di Tasik itu, ya, ada seorang beli kuda balap 2 harga 250 jutaan. Itu 1.700.000.000. Itulah ya, sudah. Barangkali itu aja ya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan memberikan manfaat, maslahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.